Halo, kami dari Binaya Foundation asal Kota Malang. Lembaga kami bergerak untuk mewujudkan dan mempromosikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, adil, dan partisipatif. Kami memiliki 2 lokasi pilot project, yaitu di Pulau Bawean untuk penanganan konflik antara satwa dengan manusia, dan di Probolinggo untuk konservasi pohon langka Indonesia. Kami mengikuti Bumi Berseru Fest untuk kegiatan kami yang berada di Pulau Bawean, yaitu konservasi babi kutil Bawean, Susbloci, melalui upaya menghindari konflik dengan manusia di Pulau Bawean. Berikan arahan seperti tidak bisa. Nanti tetap dibunuh, kalau dibunuh karena dia merusak. Kami di sini sebetulnya Mas dari dulu itu sudah dari masyarakat untuk babi kutil ini sebagai hama. Tapi nanti kalau orangnya itu sudah pulang, mungkin orangnya itu sudah lapar pulang makan, itu dia langsung masuk. Nanti datang sudah tinggal bekasnya aja yang dia. Pulau Bawean merupakan pulau yang terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Terdapat kawasan yang ditetapkan sebagai cagar alam dan suaka marga satwa atau kawasan suaka alam di Pulau Bawean dengan keanekaragaman yang sangat tinggi. Salah satunya adalah babi kutil Bawean. Status babi kutil sendiri dalam IUCN atau International Union for Conservation of Nature berstatus endangered atau terancam punah karena populasinya kurang dari 400 individu. Namun beberapa tahun terakhir, keberadaan babi kutil sering dianggap sebagai hama karena secara masif merusak ladang warga di seluruh desa penyangga kawasan cagar alam dan suaka marga satwa Pulau Bawean dengan frekuensi gangguan sekitar 1 hingga 3 kali dalam seminggu, terutama di masa panen. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat setempat dalam mengatasi konflik tersebut dengan cara memburu babi kutil Bawean hingga menjadi budaya setempat oleh masyarakat. Jika hal ini terus dibiarkan, akan membuat status konservasi babi kutil semakin langka, bahkan mengalami kepunahan dengan status babi kutil naik menjadi CR atau critically endangered. Di sisi lain, babi kutil memiliki manfaat lingkungan yang sangat signifikan di kawasan suaka alam sebagai agen penyebar biji dan penyubur tanah yang secara signifikan memperbaiki struktur ekosistem di kawasan suaka alam. Dalam mengatasi hal ini, kami melakukan langkah aksi dengan cara pendekatan secara partisipatif sehingga terciptanya keharmonian antara manusia dengan alam sekitar. Solusi yang kami tawarkan untuk menyelesaikan masalah ini yang pertama yaitu membuat hutan penyangga, pembuatan pagar hidup, membuat bunyi-bunyian pengganggu, dan mengimplementasikan pola tanaman agroforestry. Melalui hasil musyawarah bersama masyarakat, disepakati penerapan pola sistem agroforestry tertentu yang diharapkan mampu meredam potensi konflik ini. Sebagai bentuk dukungan terhadap solusi ini, kami mendistribusikan sebanyak 330 bibit pohon berupa pohon durian, kelengkeng, dan rambutan kepada masyarakat yang tinggal di desa penyangga. Dari keempat solusi yang kami tawarkan, pihak masyarakat dan pengelola belum sepenuhnya mendukung dikarenakan belum adanya contoh nyata dalam solusi tersebut. Sehingga kami membuat demplot atau peta contoh untuk membuat masyarakat tertarik dan mendukung solusi yang kami tawarkan, yaitu dengan pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif dipilih dengan pengembangan porang berbasis agroforestry sebagai upaya mitigasi dan adaptasi. Penyelesaian konflik satwa tidak bisa diselesaikan dalam jangka pendek. Untuk itu diperlukan pengembangan program berdasarkan hasil wawancara dan analisis. Program tindak lanjutnya yaitu adopsi dan pengembangan sistem agroforestry porang sebagai solusi konflik babi kutil dan manusia. Kenapa sistem agroforestry porang? Karena sebagai bentuk adaptasi dengan perpaduan tanaman tahunan dengan tanaman semusim yaitu porang. Terdapat masyarakat yang sudah menerapkan pertanian porang dan terbukti bahwasanya porang tidak disukai oleh babi kutil. Dan dari segi ekonomi, porang juga sudah terbukti dapat meningkatkan ekonomi masyarakat karena masyarakat sudah mengekspor porang. Sehingga kami hadir dengan program sistem agroforestry porang Berbasis koperasi kerakyatan guna mendukung penyelesaian konflik. Berikut rancangan anggaran biaya kegiatan kami. Rancangan kegiatan ini berguna untuk mendukung berjalannya program kami, yaitu sistem agroforestry porang berbasis koperasi kerakyatan untuk penanganan konflik manusia dan babi kutil di Pulau Bawean. Kegiatan yang pertama yaitu survei lokasi dan identifikasi penentuan pola sistem agroforestry porang dengan dana yang dibutuhkan sebesar Rp3.955.000 dengan rincian sebagai berikut. Kegiatan yang kedua yaitu sosialisasi dan pembentukan kelembagaan
koperasi agroforestry berbasis kerakyatan dengan total dana yang dibutuhkan sebesar Rp5.915.000 dengan rincian sebagai berikut. Kegiatan yang ketiga yaitu pelatihan budidaya porang berbasis agroforestry dengan total dana yang dibutuhkan sebesar Rp9.845.000 dengan rincian sebagai berikut. Kegiatan selanjutnya yaitu pelatihan pengelolaan koperasi agroforestry berbasis kerakyatan dengan dana yang dibutuhkan sebesar Rp2.490.000 dengan rincian sebagai berikut. Kegiatan selanjutnya yaitu pelatihan perawatan porang berbasis agroforestry dengan dana yang dibutuhkan sebesar Rp840.000. Dan kegiatan yang terakhir yaitu pelatihan hilirisasi dan ekspor produk porang berbasis sistem agroforestry dengan total dana yang dibutuhkan sebesar Rp1.800.000 dengan rincian sebagai berikut. Dan ini merupakan dana operasional kami dengan dana yang dibutuhkan sebesar Rp5.155.000 dengan rincian sebagai berikut. Adapun total dana yang dibutuhkan selama 6 kegiatan kami sebesar Rp30.000.000 dengan rincian sebagai berikut. Pelaksanaan program pengembangan sistem agroforestry porang berbasis kerakyatan terbagi menjadi 6 kegiatan, antara lain, yang pertama adalah identifikasi penentuan sistem agroforestry porang. Penentuan sistem agroforestry porang diawali dengan mencari calon petani yang memiliki kapasitas dan komitmen dalam pelaksanaan program dengan harapan program ini dapat berlangsung secara berkelanjutan. Yang kedua adalah pembentukan kelembagaan koperasi agroforestry berbasis kerakyatan. Kegiatan ini dilakukan dengan metode Participatory Rural Appraisal atau PRA, yaitu pendekatan dalam pembangunan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar mereka dapat mengidentifikasi masalah, potensi, dan solusi yang sesuai dengan adanya konflik saat ini. Yang ketiga adalah pelatihan budidaya porang berbasis agroforestry. Pelatihan budidaya porang berbasis agroforestry ini menggunakan metode demonstrasi cara belajar paling efektif untuk petani. Petani tidak hanya mendengar penjelasan, tetapi langsung melihat prosesnya, dari pemilihan bibit hingga cara menanam serta pola agroforestry antara tanaman sengon dan tanaman porang. Dengan praktik langsung, materi lebih cepat dipahami dan siap diterapkan di lahan sendiri. Yang keempat adalah pelatihan pengelolaan koperasi agroforestry berbasis kerakyatan. Pelatihan pengelolaan koperasi agroforestry berbasis kerakyatan dilakukan melalui diskusi terarah dengan pendekatan Participatory Rural Appraisal. Petani diajak mengenal struktur kelembagaan koperasi, menyusun peran, dan merancang sistem tata kelola yang sesuai kebutuhan lokal. Tujuannya membangun koperasi yang kuat, transparan, dan berbasis partisipasi antar anggota. Yang kelima adalah pelatihan perawatan porang berbasis agroforestry. Pelatihan perawatan porang berbasis agroforestry ini dilakukan dengan metode demonstrasi praktik. Petani diajak langsung melihat dan mempraktikkan cara pemupukan, penyagaan, pengendalian gulma, hingga perawatan tanaman di bawah tegakan pohon. Dengan praktik langsung, petani menjadi paham teknis, terampil, dan siap merawat porang dengan benar. Yang keenam adalah pelatihan hilirisasi produk porang dan pelatihan pemasaran ekspor hasil agroforestry. Pelatihan hilirisasi adalah proses pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau produk jadi dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Pelatihan yang dilakukan menggunakan Participatory Learning and Action atau PLA merupakan pendekatan pembelajaran yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam hilirisasi produk porang hingga pemasaran ekspor. Kami ingin membentuk koperasi agroforestry porang berbasis kerakyatan untuk minimalisir konflik babi kutil dan manusia, serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Dampak sosial dan lingkungan yang diharapkan adalah meningkatkan pendapatan masyarakat dan meminimalisir konflik satwa dan manusia. Strategi implementasi dan tindak lanjut ini berjudul Sistem Agroforestry Porang berbasis koperasi kerakyatan untuk penanggulangan konflik manusia dan babi kutil di Pulau Bawean. Yang akan dilakukan di Desa Balik Terus dengan membangun demplot agar dapat direplikasi di tempat lain. Sinergi multi pihak yang akan dilakukan yaitu kerjasama dengan masyarakat Desa Balik Terus, BBKSDA Jatim, Pemkab Gresik, praktisi koperasi, praktisi budidaya porang, praktisi pemasaran dan eksportir porang, serta kelompok tani hutan. Yuk kolaborasi bersama kami, Binaya Foundation, Youth Field Collaborate. Terima kasih kepada Telkom dan Bumi Bersih Fest. Bersama, kita bisa jaga bumi dengan aksi nyata dari komunitas. Terima kasih kepada masyarakat Desa Balik Terus, BBKSDA Jatim, Kepala Desa Balik Terus,
dan Pemkab Gresik yang telah membantu kami dalam melaksanakan program ini.